Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab dan tujuan audit, di mana yang beranggotakan saya sendiri Elfasari, Haspriyadi Anur, Nafas Elviana, dan Dwi Laurena Rahayu. Di mana dalam materi kami ini, yaitu tanggung jawab dan tujuan auditor, akan dibagi lagi materinya, yaitu tentang tujuan pelaksanaan audit, tanggung jawab auditor dan manajemen, siklus laporan keuangan, dan tujuan audit dan serta asersi manajemen. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab manajemen, dan tanggung jawab auditor. Yang pertama yaitu adalah tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan, di mana tujuan audit di sini yaitu untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang dibentuk oleh auditor tentang apakah keuangan yang disajikan tersebut sudah secara wajar dalam semua hal yang material, dan laporan tersebut sudah sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam hal tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan ini, di mana dalam hal ini ada 5 langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Di mana tujuan yang pertamanya, langkah yang pertamanya ini yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua yaitu membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga yaitu di mana mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat yaitu mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang kelima yaitu mengetahui tujuan audit khusus tentang kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Dan selanjutnya itu ada yaitu materi tentang tanggung jawab manajemen, di mana dalam hal ini pastinya dong manajemen itu mempunyai tanggung jawabnya sendiri, di mana tanggung jawab manajemen ini yaitu untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Ini merupakan hak atau berada di pundak manajemen, bukanlah ini menjadi hak atau bukan dipikul oleh pundak auditor. Sedangkan dalam hal manajemen ini, auditor itu hanya memiliki pengetahuan akan masalah auditor yang dilakukannya, serta pengendalian internal yang dia ketahui itu sangat terbatas pada saat dia melakukan audit pada suatu laporan keuangan. Di mana pada hal ini audit ini nih memiliki keterbatasan pada pengetahuan yang diperolehnya pada saat dia melakukan audit. Selain manajemen yang memiliki tanggung jawab, pastinya dong auditor ini memiliki juga tanggung jawab dalam dia melakukan tugasnya, di mana auditor ini memiliki tanggung jawab yaitu untuk merencanakan dan melaksanakan audit atas pekerjaan atau atas sebuah laporan keuangan, di mana pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan perusahaan yang diauditnya tersebut bebas dari salah saji material. Di mana dalam hal ini jika auditor ini yakin bahwa laporan itu tidak disajikan secara wajar atau tidak mencapai kesimpulan karena berbagai bukti yang tidak mencukupi, di sini auditor ini mempunyai tanggung jawab untuk memberitahu pemakai laporan keuangan ini melalui hasil dari auditnya tadi. Jadi di mana suatu hal yang terjadi pada suatu perusahaan itu ada yang namanya kekeliruan dan kecurangan. Dalam hal ini, kekeliruan dan kecurangan ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di mana
Kekeliruan ini nih merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Sedangkan kecurangan ini merupakan salah saji yang laporan keuangan yang disengaja oleh suatu lembaga atau suatu pekerjaan laporan keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Jadi di mana auditor ini nih hanya memahami atau hanya mengetahui tentang apa saja sih laporan-laporan yang akan diauditnya, tanpa dia mengetahui bagaimana mengetahui seluk-beluk dalam suatu manajemen laporan keuangan tersebut. Karena di sini auditor ini memiliki keterbatasan ruang lingkup dalam dia mengaudit suatu perusahaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu aspek-aspek skeptisisme profesional. Aspek ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu questioning dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Selanjutnya itu unsur-unsurnya. Skeptisisme ini profesional memiliki unsur mendasar dan dari standar auditing selama bertahun-tahun, namun masih sulit mengimplementasikan dalam bentuk praktek. Dan juga skeptisisme profesional menunjukkan 6 karakteristiknya. Yang pertama itu questioning mindset, diposisikan untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasakan meragukan. Yang kedua itu penundaan keputusan. Dan yang ketiga yaitu pencarian pengetahuan, keinginan untuk menyelidiki lebih lanjut demi mempertegas. Yang keempat itu memahamkan interpersonal. Yang kelima otonomi. Dan yang keenam itu sistem, rasa percaya diri untuk melawan persuasi dan untuk menantang asumsi dan atau kesimpulan. Selanjutnya itu undang-undang dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Contohnya itu pelanggaran atas penghasilan atas undang-undang pajak federal yang mempengaruhi secara langsung beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu undang-undang dan regulasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Contohnya itu termasuk mematuhi ketentuan esensi operasi, persyaratan keselamatan karyawan dan regulasi tentang lingkungan. Yang selanjutnya itu produser audit ketika ketidakpatuhan terindikasi atau diduga. Dan yang terakhir itu pelaporan ketidakpastian yang teridentifikasi dan diduga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus laporan keuangan, di mana siklus laporan keuangan itu bertujuan untuk mengidentifikasikan transaksi saldo akun ke dalam siklus laporan keuangan, serta mengidentifikasikan manfaat pendekatan siklus untuk mensegmentasikan audit. Adapun beberapa cara untuk mensegmentasikan audit, salah satunya yaitu memperlakukan setiap saldo akun laporan keuangan sebagai segmen yang terpisah. Dari penggunaan pendekatan siklus adalah bahwa hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtiarkan dalam bentuk buku besar serta laporan keuangan. Adapun beberapa siklus yang dapat kita lihat pada buku. Yang pertama, siklus penjualan dan penagihan. Kedua, siklus akuisisi dan pembayaran. Ketiga, siklus penggajian dan personalia. Keempat, siklus persediaan dan pergudangan. Kelima, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Dapat kita lihat pada siklus-siklus audit tersebut dapat menggunakan neraca saldo Hardware Company per 30 Desember 2013. Laporan keuangan yang disiapkan dari neraca saldo ini termasuk dalam sisipan di buku. Neraca saldo digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan dan merupakan fokus utama dari setiap audit.
Siklus penjualan dan siklus penagihan adalah siklus pertama yang dicantumkan dan menerapkan fokus utama pada sebagian besar audit. Dari kelima siklus tadi dapat kita hubungkan pada kas umum, di mana dapat kita perhatikan bahwa siklus-siklus itu tidak saling memiliki titik awal ataupun titik akhir, dan kecuali pada posisi titik awal dan titik akhir di perusahaan. Sebuah perusahaan memperoleh dengan modal atau yang berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, serta barang-barang yang akan digunakan sebagai persediaan. Selanjutnya, menetapkan tujuan audit. Untuk menetapkan tujuan audit yaitu mengurangi mengapa auditor memperoleh kombinasi kepastian dengan mengaudit kelas transaksi serta saldo akhir akun, mencangkup juga penyajian dan pengungkapan. Saya Dwi Laurena Rahayu akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi materi kita selanjutnya itu ada mengenai asersi manajemen. Yang dimaksud dengan asersi manajemen ini adalah pernyataan tersirat yang disampaikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun-akun dalam laporan keuangan. Nah, standar auditing internasional membagi asersi manajemen ini ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa dalam periode audit. Kategori yang kedua ada asersi tentang saldo akun di akhir periode. Nah, kategori asersi yang ketiga tentang penyajian dan pengakuan. Pertama, kita masuk ke asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode audit. Nah, asersi ini dibagi lagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada keterjadian. Nah, keterjadian asersi ini berkaitan dengan apakah transaksi yang ada dalam laporan keuangan benar-benar terjadi. Yang kedua ada kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua transaksi sudah dimasukkan seluruhnya ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu ada keakuratan. Asersi ini menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar. Kemudian ada klasifikasi. Asersi ini menyatakan apakah transaksi yang dicatat di dalam laporan keuangan sudah ditempatkan pada akun-akun yang tepat. Yang terakhir ada cutop. Asersi ini menyatakan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan periode akuntansinya. Nah, itu dia kategori pertama mengenai asersi manajemen. Selanjutnya kita masuk ke kategori kedua, yaitu asersi tentang saldo akun di akhir periode. Nah, asersi ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada eksistensi. Nah, asersi ini bersangkutan tentang apakah aset, kewajiban, dan ekuitas entitas itu yang dicantumkan dalam neraca benar-benar sesuai tanggal neraca. Yang kedua itu ada kelengkapan. Nah, asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Yang ketiga ada penilaian dan alokasi. Asersi ini berkaitan dengan apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan dalam jumlah yang benar, serta
serta termasuk setiap penyesuaiannya agar mencerminkan nilai yang real dari akun-akun tersebut. Nah, yang terakhir itu ada hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aset yang dimiliki entitas memang hak entitas, dan apakah kewajiban yang dimiliki entitas merupakan kewajiban entitas tersebut. Kategori yang terakhir itu ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, kategori ini dibagi lagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada asersi ini menyatakan yang pertama itu ada kejadian serta hak dan kewajiban. Asersi ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan dalam laporan keuangan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas. Yang kedua ada kelengkapan. Asersi ini berkaitan dengan semua pengungkapan yang diperlukan sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada keakuratan dan penilaian. Asersi ini berkaitan dengan apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan secara wajar dan dalam jumlah yang tepat. Yang terakhir ada klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan tepat dan uraian saldonya dapat dipahami. Nah, itu dia mengenai asersi manajemen. Sekian dari saya, terima kasih.